Bang, ada orderan masuk. Oh iya? Wah, apa nih? Bang, anime Isekai de Cheat Skill. Isekai de... Sebenarnya gue udah gak drop anime ini sejak episode 2-nya rilis. Tapi ya berhubung ada permintaan dari salah satu beautiful weebs, jadi gue akan memaksakan diri gue untuk melanjutkan anime tersebut. By the way, terima kasih abang, teteh, kakak, anak Borneo atas permintaannya. So ya, here we go. No, my eye! Isekai bukan sebuah rahasia lagi bahwa isekai menjadi konsep yang sangat disukai oleh mayoritas wibu di dunia hingga akhirnya diadopsi menjadi genre. Kenapa enggak? Mulai dari cerita, latar hingga mekanisme dari anime fantasi biasa bisa dikembangkan hingga ke lubang hitam. Tidak ada batasan yang berpengaruh kepada genre tersebut. Di saat ada seorang jenius yang memperkenalkan konsep isekai kepada dunia, tidak ada yang bisa dilakukan oleh para penulis di seluruh dunia, terutama Jepang, selain dari berterima kasih kepada orang tersebut. Karena dengan dikenalkannya seluruh dunia dengan konsep isekai, terutama Jepang, telah membuat imajinasi para pengarang cerita di dunia, terutama Jepang, terbang di luar kendali. Terutama Jepang, hal tersebut terbukti dengan banyaknya judul anime isekai yang terus-terusan muncul di dunia yang tentu saja berasal dari Jepang, mulai dari anime isekai dengan judul yang pendek hingga anime isekai dengan judul yang sangat pendek. Seperti sangat pendek sekali. Mulai dari yang masuk akal sampai yang sangat masuk akal, hingga membuat William Shakespeare pensiun dari karirnya. Mulai dari animasi yang bagus sampai yang sangat bagus, hingga membuat Ufotable berubah menjadi bisnis furnitur. Bahkan mulai dari cerita yang bagus hingga cerita yang sangat bagus, sampai-sampai membuat Makoto Shinkai ingin menjadi direktur untuk sinetron Azab. Dan melihat semua anime isekai yang rilis belakangan ini, pastinya akan membuat siapapun yang memiliki imajinasi yang tinggi berkeinginan untuk membuat ceritanya sendiri yang mengambil latar di isekai, termasuk gua. Selain dari latar yang unik, alasan lain mengapa anime isekai menjadi anak kesayangan para wibu di dunia adalah karakter utama dalam anime tersebut. Karena biasanya dalam anime isekai, karakter utama akan selalu berasal dari seorang yang biasa-biasa saja di bumi, lalu tiba-tiba menjadi kuat di dunia lain. Yang tentunya membuat karakter utama dalam anime isekai tidak akan bisa untuk digantikan oleh karakter apapun. Contohnya karakter utama dalam anime Tensei Star Slime Dataken tidak akan bisa digantikan dengan karakter utama dalam Eminence in Shadow. Kenapa? Karena karakter utama dalam Tensura atau Tensei Star Slime Dataken merupakan seorang biasa yang direinkarnasi ke dunia lain dan tiba-tiba menjadi kuat. Sementara untuk Eminence in Shadow memiliki karakter utama yang berasal dari seorang biasa kemudian direinkarnasi ke dunia isekai dan tiba-tiba menjadi kuat. Mereka tidak mungkin bisa digantikan satu sama lain. Karena yang satunya tiba-tiba jadi kuat dan yang satunya dari biasa tiba-tiba jadi kuat. Jadi tidak mungkin bisa diganti, apalagi diganti dengan kalian ataupun gua. Nanti ceritanya nggak bakal masuk akal jadinya. But anyway, bagaimana jika ada sebuah anime isekai yang sangat perfect muncul di dunia? Sebuah anime isekai yang tidak hanya memiliki cerita yang bagus dan karakter yang menarik, namun juga memiliki visual yang bukan main indahnya serta judul anime yang sangat pendek dan mudah untuk diucapkan. Well, kalian akan mendapatkan Isekai de Cheato Skill wo te ni shita ore wa genjitsu sekai wo mousou suru level up wa jinsei o kaita. Anjir. Pendek pun gila. Isekai de Cheato Skill wo te ni shita ore wa genjitsu sekai wo mousou suru level up wa jinsei o kaita. Ya, berhubung namanya terlalu pendek, gue akan menggantinya dengan nama yang lebih panjang. Isekai Bousikil. Isekai Bousikil bercerita tentang seorang pemuda bernama Tenjo Yuya yang memiliki tampang 11-12 dengan orang yang satu ini, namun memiliki keberuntungan yang sama dengan orang yang satu ini. Karena tidak seperti orang yang satu ini yang memanfaatkan tampang untuk mengenter orang lain, Yuya justru menjadi bahan bulian oleh orang lain karena tampangnya yang tidak enak dipandang oleh mata. Dan satu-satunya orang yang bersikap baik kepada Yuya hanyalah kakeknya saja. Namun naasnya, kakeknya telah lama log out dari dunia dan meninggalkan Yuya seorang diri dengan harta warisannya. Karena bahkan di keluarganya pun Yuya menjadi korban bulian satu keluarga. Suatu hari, Yuya yang sedang berada di luar melihat adanya seksual harassment kepada seorang gadis yang terjadi di dekat minimarket. Namun tidak seperti orang yang satu ini, kesatria berkuda putih kita yang satu ini dengan gagahnya menghentikan para penjahat tersebut dengan cara yang tidak masuk akal. Beberapa hari setelahnya, Yuya menemukan ruang rahasia yang berada di dalam rumahnya yang berisikan barang-barang aneh peninggalan dari mendiang kakeknya yang secara tidak sengaja ia temukan di belakang kamar mandi. Serta ia juga menemukan pintu yang menghubungkan bumi dengan dunia fantasi atau dunia isekai dan mendapatkan beberapa skill yang akhirnya membuatnya menjadi kuat. Serta entah mengapa setelah keluar dari dunia fantasi tersebut dan kembali ke rumahnya, bukan hanya tampangnya saja yang berubah, namun juga fisiknya ikut berubah menjadi seseorang yang lebih tampan dari sebelumnya. Iya, Yuya benar-benar menjadi kesatria dengan kuda putih. Dan dari situ dimulailah perjalanan Yuya membuat tercengang seluruh manusia yang ia temui serta mengubah hidupnya yang ampas dalam anime yang berjudul Lookism. Salah judul.
Nah, mungkin kalian berpikir bahwa penjelasan yang gue berikan barusan agak sedikit rancu dan sulit untuk dimengerti. Karena ya kalau mau jujur, anime yang satu ini memiliki cerita yang sangat bagus. Bahkan saking bagusnya di saat gue nonton animenya, gue sendiri nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi dalam animenya. Cerita dari Isekai Bousei Kill ini bisa gue katakan lebih parah dari apa yang terjadi dalam Eminence in Shadow. Yang mana jika dalam Eminence in Shadow ceritanya bagaikan fanfiction yang jadi kenyataan, maka Isekai Bousei Kill ini memiliki cerita seperti anime hentong. Cerita berjalan begitu cepat, bahkan saking cepatnya, gue sebagai penonton dibuat bingung dengan cerita yang bukan lagi seperti 2 episode terjadi dalam 1 episode, melainkan lebih seperti 5 episode dilompati begitu saja. Sehingga membuat anime ini seperti tidak memberikan penontonnya waktu untuk memproses semua kejadian yang terjadi dalam setiap episodenya, yang sekaligus membuat cerita dalam anime ini tidak masuk akal. Walaupun sudah gue jelaskan di awal pembahasan, tapi akan gue kenalkan kalian sekali lagi dengan karakter utama. Gue perkenalkan kalian dengan Tenjo Yuya, sang karakter utama dalam anime ini. Now here comes the question. Apa yang membedakan Yuya dengan karakter yang berada dalam anime isekai lain? Well, dia obesitas, mukanya kelewat jelek, dan lemah. Namun begitu, ia memiliki sisi lain yang bahkan membuat Rudeus merinding. Dia baik, tidak pernah patah semangat, dan lebih hebatnya, dia selalu berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan teman sekelasnya dengan normal. Walaupun sepertinya perlu cerita dari anime ini juga lebih senang untuk ngebulinya, tapi ya hahaha. Nah, untuk disebut sebagai karakter yang menarik, Tenjo Yuya dapat dibilang sebagai karakter yang menarik karena memiliki kriteria yang berbeda dari semua karakter fantasi, terutama isekai yang berada di luar sana. Dan itulah yang ingin gua katakan kalau saja adegan ini tidak muncul. You're a fucking genre karakter, are you? Ya, sebuah adegan yang menghancurkan karakter Yuya dalam waktu 25 detik. Nah, mungkin kalian akan berpikir, apanya yang menghancurkan karakter kan jadi lebih enak dilihat, jadi lebih ganteng dan berotot. Ya, memang benar adanya, tapi coba kalian tanya kepada diri kalian, apa yang menarik dari karakter ini setelah ia berubah menjadi ganteng dan berotot? Gak ada, bre. Sesaat setelah Yuya berubah menjadi ikemen, semua cerita yang terjadi dalam anime ini terasa sangat hambar. Contohnya ketika Yuya memasuki sekolah baru, dan di sekolah baru tersebut dia memiliki banyak teman. Iya, sangat banyak. Ya jelas aja orang ikemen. Atau di saat hampir semua wanita di seluruh dimensi langsung lemes ngeliat Yuya. Ya jelas aja orang ikemen. Atau di saat nggak ada hujan, nggak ada angin, dia tiba-tiba diminta untuk ngegantiin model yang telah datang. Ya jelas aja orang dia ikemen. Ya, semua keberuntungan yang terjadi kepada Yuya akhirnya seperti hal yang biasa saja. Karena sekarang ia memiliki wujud yang di luar nalar. Bicara soal di luar nalar, gue mau menunjukkan sesuatu untuk kalian dan coba kalian kasih tahu apa yang kalian pikirkan. Kok yang ini? It's weird, isn't it? Gue yakin sesaat gue menyinggung permasalahan yang satu ini, pastinya banyak wibu-wibu baik yang karbitan maupun yang enggak bakal mencoba untuk menyerang gue dengan kalimat, "Weh, lu jangan banyak bacot, lu nggak tahu bikin animasi itu susah, coba aja lu bikin animasi biar ngerasain seberapa susahnya bikin anime." Ya, dan anehnya semua itu keluar dari mulut wibu yang bahkan tidak mengerti dan tidak mengetahui sama sekali mengenai 12 prinsip animasi. Ya, gue sadar dan sangat mengetahui bahwa membuat animasi itu tidaklah mudah, bahkan sangat sulit dan merepotkan, serta tidak menutup kemungkinan bahwa pengerjaan satu frame dapat memakan waktu hingga berjam-jam lamanya. Di sisi lain, gue juga penikmat anime yang sudah berkecimpung lama dalam dunia perwibuan ini, sehingga sudah banyak anime yang gue tonton, yang akhirnya menjadi daftar pustaka sehingga menciptakan standar pribadi yang bisa saja lebih tinggi ataupun sangat tinggi dibandingkan kalian. Oleh sebab itulah mengapa gue membuat video-video yang membahas mengenai anime, game, dan juga manga. Kenapa? Karena membuat sebuah video yang membicarakan suatu hal dapat terhitung sebagai suatu cara untuk menyampaikan kritik kepada suatu pihak, dengan tujuan agar setidaknya mereka bisa berkembang di kemudian hari. Selain itu, menyampaikan kritik juga tidak dilarang oleh siapapun, dan tidak juga harus disampaikan oleh pihak-pihak yang paham mengenai animasi dan lainnya. Tapi ya, bisa dilihat dari cuplikan-cuplikan barusan yang gue ambil langsung dari animenya, setidaknya dapat dilihat bahwa animasi yang terdapat dalam anime ini sangat berkualitas. Mulai dari wall cycle di NPC yang satu ini yang nampaknya berjalan begitu cepat hingga kita tidak dapat melihatnya maju sama sekali. Kamera movement yang satu ini yang benar-benar tidak seperti anime hentong. Seriusan guys, ini benar-benar jauh dari anime hentong karena kualitas anime hentong bisa lebih bagus dari anime ini. Udah, percaya aja, gue sering ngeliatnya. Untuk tujuan penelitian tentunya, bukan untuk yang lain, bukan. Dan gak berhenti sampai di situ, anime ini juga dengan gagahnya menggunakan sebuah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh satu-satunya anime terbagus sepanjang masa dengan menggabungkan dua parallel universe berbeda di satu waktu. Iya, X-Arm. Brilliant.
Selain itu terdapat satu hal lagi yang membuat gue kurang nyaman dengan anime yang satu ini. Yang mana seharusnya kalian yang sudah nonton juga sadar bahwa banyak sekali momen-momen di mana karakter yang berada di belakang tidak melakukan apapun ketika ada karakter yang sedang berbicara. Selain itu juga di saat ada 2 atau lebih karakter yang sedang berdialog. Hanya beberapa karakter penting saja yang terlihat sedikit hidup dengan hanya mengedipkan mata, yang akhirnya membuat dialog dalam anime ini terkesan sangat kaku. Ditambah dengan banyak dialog yang tidak langsung saling menyaut atau banyak awkward silence yang terjadi setiap kali salah satu karakter selesai bicara, membuat percakapan dalam anime ini terkesan cukup aneh. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue udah kebanyakan nonton anime. Namun begitu harus gue akui bahwa tidak semua dari anime ini memiliki kualitas yang ampas. Salah satu contohnya adalah background music atau BGM yang ada dalam anime ini. Nah, gue sebenarnya nggak tahu apapun tentang musik, tapi di saat gue mendengar ini, Miu desu. Yoroshiku. Man, that's some good stuff. semua BGM yang sudah gue dengar langsung selama menonton animenya memiliki nada yang benar-benar bukan main. Mulai dari BGM yang muncul di saat Yuya menolong seorang gadis di belakang minimarket, hingga BGM yang digunakan di saat Yuya pertama kali masuk ke dunia isekai, juga di saat ia melawan monster yang berada di pekarangan rumahnya. Di Isekai, seluruh BGM yang dimunculkan dari episode-episode awal hingga sekarang semuanya terdengar sangat menarik dan juga enak untuk didengar. Dan harus gue katakan juga bahwa seluruh BGM tersebut benar-benar cocok dengan seluruh adegan yang ada dalam anime Isekai Bousikill ini. Selain itu, gue juga sangat menyukai art style yang terdapat dalam anime ini, terutama untuk wajah dari seluruh wanita yang ada dalam animenya. Yang Bukan main. Cakep bener. hampir seluruh karakter wanita yang ada dalam anime ini dibuat dengan sangat indah. Kali ini bukan sarkas, ini beneran. Dan hal pertama yang muncul di pikiran gue setelah pertama kali melihat karakter wanita dalam anime ini adalah Isekai Bousikill menjadi anime yang hingga detik ini memiliki cerita yang tidak bisa gue pahami sama sekali. Walaupun begitu, setidaknya anime ini masih terbantu dengan art style dan BGM-nya yang bagus. Tapi selain itu tidak ada hal lain yang mampu membuat gue memiliki keinginan untuk menamatkan anime ini hingga akhir. Tapi jika kalian menyukai anime ini, ya silakan saja tonton anime ini sampai akhir. Tapi gue rasa untuk gue sendiri kayaknya bakal gue drop di pertengahan aja deh. Gak kuat gue nontonnya. Wait, anjir itu bak mandi portable? Gimana caranya? So, Wibs, apa kabar semuanya? Hope you're doing good today. Anyway, terima kasih banyak buat yang sudah menonton video review kali ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan juga subscribe buat dapetin video lainnya seputar anime, manga, dan juga game. Selain itu, kalian juga bisa share video ini ke teman kalian yang suka ragu dalam mencari anime. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru lainnya dari kami. Kalau kalian punya anime yang ingin kami review, kalian boleh taruh di kolom komentar di bawah. Dan bagaimana menurut kalian mengenai anime Isekai Bousikill ini? Ya, gua nggak bakal nyebut judul asli animenya karena memang terlalu panjang dan ribet disebutnya. Tapi ya gimana menurut kalian mengenai anime ini? Apakah kalian berhasil menonton anime ini setiap minggu atau kalian udah ngedrop anime ini dari jauh-jauh hari? Atau malah kalian menikmati anime ini? Kalau iya, coba kalian jelasin kenapa anime ini perlu diberikan kesempatan lagi untuk ditonton di kolom komentar di bawah. Anyway, that's all from me. I'm Jiro, Wibowo Sensi, and I'm out. My spot. See ya!